Hello Technolovers! Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah darat yang luas dan beragam kontur medan tentu tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis sistem senjata. Ancaman di darat, terutama dari kendaraan lapis baja, menuntut kesiapan yang berbeda dibanding ancaman dari udara atau laut. Disinilah peran senjata anti-tank menjadi krusial, bukan hanya sebagai alat penghancur, tetapi juga sebagai faktor penyeimbang kekuatan di medan tempur. TNI dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten memperkuat kemampuan anti-tanknya. Pendekatannya tidak tunggal, ada senjata berpemandu presisi tinggi, ada roket portable sekali pakai, dan ada pula meriam berat yang terpasang pada kendaraan tempur maupun helikopter serang. Semua ini membentuk lapisan pertahanan darat yang fleksibel dan adaptif, siap menghadapi berbagai skenario ancaman lapis baja modern. Evolusi ancaman tank dan jawaban TNI. Di masa lalu, tank sering dianggap sebagai raja medan perang darat. Lapisan baja tebal, daya tembak besar, dan kemampuan bergerak cepat menjadikannya alat dominasi yang menakutkan. Namun perkembangan teknologi juga melahirkan senjata anti-tank yang semakin presisi, ringan, dan mematikan. TNI memahami satu hal penting, melawan tank modern tidak selalu membutuhkan tank yang lebih besar. Yang dibutuhkan adalah kombinasi antara akurasi, mobilitas, dan kemampuan menghantam titik lemah kendaraan lapis baja. Karena itu, sistem anti-tank TNI tidak hanya bertumpu pada kendaraan berat, tetapi juga pada infanteri dan unit udara. Rudal anti-tank berpemandu atau ATGM, senjata presisi infanteri modern. Di garis depan pasukan darat, kehadiran rudal anti-tank berpemandu atau ATGM menjadi tulang punggung pertahanan terhadap kendaraan lapis baja berat. Senjata jenis ini memungkinkan prajurit infanteri menghadapi tank modern tanpa harus mendekat terlalu jauh. FGM-148 Javelin. Salah satu sistem paling dikenal di dunia adalah Javelin buatan Amerika Serikat. Rudal ini mengusung konsep fire and forget, tembak lalu tinggalkan. Setelah diluncurkan, rudal akan mengunci target secara otomatis tanpa perlu kendali lanjutan dari operator. Keunggulan utama Javelin terletak pada mode serangan top attack, di mana rudal menghantam bagian atas tank, area yang biasanya memiliki lapisan baja paling tipis. Dengan kemampuan ini, Javelin sangat efektif untuk menghancurkan tank berat generasi modern. Bahkan dalam kondisi medan yang kompleks, bagi infanteri, Javelin memberi kepercayaan diri besar saat menghadapi ancaman lapis baja. Spike. Selain Javelin, TNI juga mengenal Spike, keluarga rudal anti-tank modern buatan Israel oleh Rafale. Keunggulan Spike ada pada varian yang beragam dan fleksibilitas operasionalnya. Rudal ini dapat digunakan dalam mode Fire and Forget maupun Fire, Observe, and Update, di mana operator masih bisa mengoreksi target setelah peluncuran. Fleksibilitas ini membuat Spike cocok untuk berbagai skenario, mulai dari pertempuran terbuka hingga lingkungan urban. Dalam konteks modern, kemampuan memilih target secara presisi tanpa menghancurkan area sekitar menjadi nilai tambah yang sangat penting. Acheron MP. Dari Eropa ada Acheron MP, rudal anti-tank canggih buatan Prancis oleh MBDA. Sistem ini dirancang sebagai ATGM generasi terbaru dengan kemampuan multiperan, tidak hanya melawan tank tetapi juga sasaran lain seperti bunker dan posisi pertahanan musuh. Acheron MP menonjol karena sensor canggih, ketahanan terhadap gangguan elektronik, serta kemampuan bekerja dalam berbagai kondisi cuaca. Ini mencerminkan arah modern ATGM, bukan sekedar kuat tetapi juga pintar. AT-1K Raybold. Dari Asia Timur, TNI juga mengoperasikan AT-1K Raybold buatan Korea Selatan. Raybold sering dibandingkan dengan Javelin karena sama-sama mengusung serangan top attack dan sistem pemandu inframerah. Raybold dirancang untuk menghancurkan tank tempur utama generasi terbaru sekaligus tetap portable pada infanteri. Kehadirannya menunjukkan bahwa TNI tidak bergantung pada satu sumber teknologi, melainkan membangun keragaman sistem untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan interoperabilitas. Roket anti-tank sekali pakai.
murah, cepat, dan efektif. Tidak semua skenario pertempuran membutuhkan rudal berpemandu mahal. Dalam banyak kondisi, terutama pertempuran jarak dekat atau urban, roket anti-tank sekali pakai justru menjadi solusi yang lebih praktis. NLAW adalah sistem anti-tank portable hasil kerjasama Inggris dan Swedia. Senjata ini dirancang untuk infanteri dengan waktu pelatihan yang relatif singkat, sekali tembak, peluncur langsung dibuang. NLAW mengandalkan konsep Predicted Line of Sight, di mana operator hanya perlu mengikuti pergerakan target beberapa detik sebelum menembak. Selain itu, sistem akan menghitung jalur terbaik untuk menghantam kendaraan lapis baja. Bagi TNI, NLAW menawarkan solusi praktis untuk pertempuran cepat di jarak dekat hingga menengah. AT-4. Nama AT-4 mungkin tidak sepopuler Javelin, tetapi senjata ini sangat luas digunakan di berbagai negara. AT-4 adalah peluncur roket anti-tank sekali pakai yang sederhana, ringan, dan andal. Keunggulan AT-4 bukan pada kecanggihannya, melainkan pada kecepatan penggunaan dan keandalan di medan tempur. Dalam situasi darurat, AT-4 memungkinkan satu prajurit infanteri menghadapi kendaraan lapis baja ringan hingga menengah tanpa prosedur rumit. RPG. Selain sistem barat, RPG, Rocket Propelled Grenade, juga masih dioperasikan, termasuk oleh Korps Marinir. Meski tergolong teknologi lama, RPG tetap relevan karena kesederhanaan, biaya rendah, dan fleksibilitas penggunaannya. Di tangan prajurit terlatih, RPG masih menjadi ancaman serius, terutama dalam pertempuran jarak dekat, penyergapan, dan medan urban yang sempit. Meriam kendaraan tempur, daya hancur langsung di medan darat. Selain senjata portable, TNI juga mengandalkan meriam anti-tank yang terpasang pada kendaraan tempur. Sistem ini memberikan daya tembak langsung dengan mobilitas tinggi. Panzer Badak. Panzer Badak dengan meriam kaliber 90 mm adalah salah satu contoh kendaraan tempur yang dirancang untuk menghadapi ancaman lapis baja dan sasaran darat lainnya. Dengan kombinasi mobilitas dan daya tembak, Panzer Badak cocok untuk operasi cepat di medan Indonesia yang beragam. AMX-13. Sementara itu, AMX-13 meski tergolong tank ringan generasi lama, masih memiliki nilai operasional tertentu. Dengan meriamnya, AMX-13 dapat digunakan untuk dukungan tembakan langsung, terutama dalam skenario tertentu yang tidak memerlukan tank berat modern. Helikopter serang, ancaman dari udara. Ancaman terhadap tank tidak selalu datang dari darat. Helikopter serang memberi dimensi baru dalam peperangan anti-tank. Mi-35. Mi-35, helikopter serang buatan Rusia yang dioperasikan TNI, mampu membawa rudal anti-tank, sekaligus senjata lainnya. Dari udara, Mi-35 dapat menyerang kendaraan lapis baja dengan sudut yang sulit diantisipasi oleh musuh. Keunggulan helikopter adalah fleksibilitas dan kecepatan respon. Dalam skenario tertentu, kehadiran Mi-35 saja sudah cukup untuk memaksa unit lapis baja musuh berpikir ulang sebelum bergerak. Pertahanan berlapis bukan sekadar senjata. Jika dilihat secara keseluruhan, kekuatan anti-tank TNI bukanlah soal satu senjata paling canggih, yang membuatnya kuat adalah kombinasi berlapis. Dari infanteri dengan ATGM modern, roket sekali pakai yang praktis, kendaraan tempur bermesin kuat, hingga helikopter serang dari udara. Pendekatan ini mencerminkan doktrin pertahanan yang realistis, siap menghadapi berbagai ancaman di berbagai modern dengan alat yang tepat. Dalam konteks pertahanan nasional, keberagaman sistem ini memberi TNI fleksibilitas tinggi, sekaligus memperkecil celah dalam menghadapi ancaman lapis baja modern. Pada akhirnya, kekuatan anti-tank bukan hanya soal menghancurkan tank musuh, ia adalah pesan tegas bahwa setiap ancaman yang masuk ke wilayah Indonesia, di darat, di udara, maupun di garis depan, akan dihadapi dengan kesiapan yang matang dan terukur.